Ya, Mirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan seorang hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan mantan hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kalau kita melihat kemarin OTT KPK 1x24 jam, memang saat ini belum dilakukan rilis ya bagaimana status hukumnya. Waktu di Pengadilan Negeri Tangerang sekitar 18 tahun lalu, betul? Betul. Itu bagaimana dinamika yang ada di sana? Tangerang itu kan satu-satunya pengadilan yang wilayahnya lebih dari satu. Biasanya pengadilan negeri itu misalnya selatan, wilayah selatan, Depok. Tangerang itu 3 wilayah loh. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, pengadilan cuma satu. Ya, Tangerang itu tanah sangat luas, wilayah sangat luas, dulu pengadilan rebutan. Dan satu itu. Kedua, Tangerang itu merupakan kawah candaan mukanya pembina. Bayangin, Ketua Mahkamah Agung sekarang itulah alumni Tangerang. Dirjen Peradilan, ya, Heri adalah alumni Tangerang. Humas Mahkamah Agung alumni Tangerang. Yang ngomong alumni Tangerang. Jadi Tangerang itu kebanggaan pengadilan yang berhasil meringkus narkotika, berbagai koruptor dulu. Nah sekarang kalau tertangkap ini, berarti ketahuan nih, cewek lagi gitu kan. Nah, ketika ini ketahuan ini, bayangkan ya, belum 4 jam Wakil Ketua Mahkamah Agung kita ngobrol di KPK, launchingnya KPK mendengar, di mana Saripudin seorang Wakil Ketua MA mengatakan mudah-mudahan tidak tertangkap. 5 jam kemudian tertangkap. 2 minggu sebelumnya Ketua Mahkamah Agung, laporan tahunan menyatakan aman, dah tertangkap. Terakhir kan Ketua Mahkamah Agung bikin pernyataan maklumat, jikalau ada hakim tertangkap, dia mundur. Nah, saya lagi nunggu nih pernyataannya. Artinya apa? Tangerang itu selama ini dikenal perkara narkotika, dibunuh, hukuman mati. Kita zaman kita udah 35, 36, saya lupa lagi ya. Saya dapat 5 dulu matiin tuh. Nah, berikutnya kan, tapi sebenarnya ada perkara, nah ini yang sekarang kecenderungan sekarang ada perkara-perkara perdata. Nih, kita sebelum ngomong di KPK, ada ketua DPR, ada ketua BPKP, ada ketua MK, ada ketua KY, kumpul tuh hari kemarin itu dikumpul di KPK. Sebelumnya kita ngomong dengan para deputi. Kalau sekarang anggota DPR atau oknum-oknum lainnya melakukan korupsi, itu kampungan, deso. Justru negara dirugikan apa? Di perkara perdata. Kenapa? Ketika perkara perdata, disitulah orang nggak tahu. Media pun nggak pernah ada berita perkara perdata kan? Semua TV bukan nggak pernah ada yang berita perkara perdata, paling perceraian yang ada. Itu baru selesai, saya kasih contoh. Ketangkap sekarang. Nah, mudah-mudahan nih KPK juga tahu bahwa ada bagaimana hakim-hakim bermain di ranah perdata. Contohnya tadi, ketika orang menjakan misalnya gini, sengketa tanahnya tanah negara, ya. Tapi bagaimana caranya swasta mau ngasih tanah negara? Yang paling gampang, bagaimana aset kereta api Indonesia itu di Medan tuh 6 triliun lebih, tiba-tiba pemilik swasta. Pelindo di Serang di mana, kemudian Raja Wali Nusantara, Mega Kuningan. Itu merupakan tanah-tanah seperti tanah negara. Tapi kenapa tanah negara itu beralih kepada pihak, tadilah ada oknum bermain, hakim dapat duit, oknum ya sekali lagi ya, yang itu tidak tahu, itu nilainya triliunan ya. Tapi sebenarnya KPK kan tidak pernah ngendus. Saya katakan kepada KPK tuh siangnya saya masih ingetan, hati-hati di BUMN, hati-hati perkara perdata, hakim kaya di situ. Jadi kalau Anda tangkap dari main anggaran di DPR, main anggaran orang suap, main anggaran sekarang pakai kardus, itu deso. Yang harus diperhatikan bagaimana orang ditutupi perkara perdata, karena hampir semua media tidak pernah memberitakan perkara perdata. Justru di perkara perdata itulah hakim dapat, dan aman, nggak ada kan berita coba wan prestasi, perbuatan melawan hukum, jual beli, tanah yang dijual ke tanah-tanah negara. Hakimnya dapat gede loh. Baik, kalau modus waktu memberikan suap kepada hakim seperti apa caranya? Misalkan gini, tadi panitra, makanya saya katakan panitra itu penitipan tidak ketara melalui panitra. Nah, hakimnya aman. Nah, aman biasanya itu. Ada juga hakimnya yang serakah. Hakim kalau ini kan kasus ini hakimnya juga, panitra kalau juga ingin menang ya langsung ke hakimnya, jangan bagi-bagi. Ada juga kalau perkara pidana melalui oknum jaksa itu kan singkatan oknum ya sekali lagi, ngajak sambil maksa gitu kan, paksa sama jaksa itu bagi-bagi, yang ketangkap dulu ada kejadiannya. Nah kalau sekarang kan komplit nih di Tangerang, bayangkan hakimnya, panitranya, penyuapnya, penasihat hukumnya, itu mafia loh, sindikat semua kan. Komplit, berarti ada permainan bagaimana yang punya duit, melalui pengacaranya, melalui panitranya, melalui hakimnya. Itu ada miniaturnya mafia peradilan yang selama ini terjadi. Yang kalau dulu 20 tahun, sudah saya katakan, makanya saya keluar katakan tolong Bapak-Bapak Ketua Mahkamah Agung, ini kejadian. Asif udah ngomong dulu di dalam kok. Baik sebagai hakim di Tangerang, bahkan saya sebagai sekretaris Ketua Mahkamah Agung, saya katakan kepada Dewan Mahkamah Agung, ini akan berulang Bapak-Bapak, tolong mereka pukulin, gebukin. Tapi karena dipelihara, ya sudah. Kalau Kang Asep dulu mundur ketika karirnya sedang berada di puncak. Sebenarnya apa yang membuat mundur? Ya, kan saya coba gimana nggak mundur? Satu, misalkan dulu saya pernah marah sama KPK. Lah,
Sekarang KPK tiba-tiba geledah Mahkamah Agung. Loh, kok emang geledah yang disuap bukan orang Mahkamah Agung? Kenapa KPK geledah? Saya hormati KPK-nya kan. Tapi tidak boleh cara-cara orang kita menegakkan hukum, tapi jangan melanggar hukum. Satu itu. Kedua, bagaimana dulu hakim-hakim yang maaf ya, istilahnya obat nyamuk. Hakim-hakim yang tidak berprestasi, tapi hakim yang mencari prestasi dalam arti tadi nyari duit, mereka hanya di lingkungan Monas. Tuh Monas, nggak jauh dari Jakarta. Pindah dari Purat ke selatan, selatan ke utara, paling jauh ya dekat ke Depok, ke Bogor. Sementara mereka adalah oknum-oknum, tapi hakim-hakim berprestasi. Ya, sebatang Albertina Ho, Nugroho Setiaji, dan beberapa kawan-kawan sebaik saya. Mereka di ujung-ujung setan tempatnya. Ya? Nah kan kasihan. Nah, saya bilang, loh, saya mau di dalam teriak sendiri, itu percuma. Lebih baik teriak di luar. Syukur Alhamdulillah. Nah, saya teriak-teriak melalui media kan. Dan saya omongan saya 20 tahun, lebih dari 20 tahun saya katakan di dalam ya. Apa yang akan terjadi? Sekarang terjadi kan. Nah, artinya apa? Ini akan berulang. Itu udah sifat, watak, tabiat yang tidak pernah tobat. Kita tahan dulu, lanjutkan usai jeda. Pemirsa, nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon di 021515511 setelah jeda berikut ini. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151551111. Kak Asep, ini kan tadi sudah beberapa kali disinggung kalau hal ini akan kembali berulang. Lalu adakah trik yang dilakukan oleh hakim-hakim yang menjadi target, yang merasa dirinya melakukan hal yang salah untuk mengelabui KPK? Sekarang ya, Mbak, coba pimpinan Mahkamah Agung, Hatta Ali, mengeluarkan maklumat siap mundur. Bawas, ya namanya ketua muda pengawasan, bawasnya itu orang-orang bersih semua, sudah keluarkan berbagai macam cara. Tapi kalau sifat, watak, tabiat, ya susah. Ya kembali ke tidak. Orang kan, saya juga banyak dosa lah. Saya lebih preman daripada mereka. Tapi kita juga ada pertobatan. Kenapa mereka? Dulu zaman saya gaji hakim itu kan 3-4-5 juta lah paling gede. Sekarang 20-an juta. Sekarang masa tidak cukup? Sekarang kalau ngejar tidak akan pernah selesai. Kan pilihan, ketika jadi hakim dia wakil Tuhan, memang gaji segitu kan sebenarnya lumayan lah ya. Daripada jadi yang lain-lain gitu, atau pegawai negeri lain. Nah sekarang, kalau dia masih mau terima, sudah ketua Mahkamah Agungnya, sudah tuadanya, sudah bawasnya memperingati. Sebelumnya ini kan belum 6 bulan. Ya, si ketua pengadilan tinggi Manado. Ya, kan sering saya katakan, tiap bulan akan terjadi. Nanti maksimal 3 bulan. Bahkan 6 bulan, omongan saya belum selesai itu dulu. 6 bulan akan terjadi. Selama watak, tabiat, sifat mereka tidak pernah bertobat. Kuncinya cuma di situ kok. Apapun juga tetap. Karena pikiran dia gini, loh gaji gua 40. Masa suapnya cuma di bawah 40, pasti lebih tinggi lagi. Lihat sama mereka serakah tadi. Saya setuju betul, judul Jack TV. Rakus harus diringkus. Bahkan bila perlu masuk kakus, jadikan tikus. Gajinya 40, artinya gaji hakim sekarang kalau di angka 40 juta, lebih dari cukup untuk hidup layak. Ya, saya pikir bukan cuma 40 juta. Katakan ya, sebulan itu kan 30 hari. 40 juta bagi 30 berapa? Sehari kan juta lebih. Masa makan? Kalau saya kan makannya lotek, karedok, toprak gitu kan. Nah kan mungkin 1 juta lah. Katakanlah anak 2, istri 2, istri 1 misalkan kan. Pasti masa 1 juta nggak cukup. Nah apalagi nih seorang wanita. Seorang itu punya suami, katakanlah kalau punya suami. Suaminya kan masa pengangguran. Kalau dia punya kerja, berapa sih? Dia simpenannya masih, saya kira masih cukup hidup layak di Republik ini dengan gaji segitu. Nah hakim Tangerang itu hakim senior. Hakim biasanya orbit. Karena hakim Tangerang itu selain Jakarta Pusat dan Selatan itu hakim bergengsi. Artinya apa? Kalau jadi hakim Tangerang itu menempel-nempel ke Jakarta. Biasanya hakim Tangerang itu masuknya ke Jakarta Pusat, ya. Dan itu orbitan. Ya, hakim-hakim yang mempertahankan kredibilitas, integritas dan menunjukkan intelektualitas. Nah kalau hakim Tangerang sudah begini, bayangkan, tidak ada kebanggaan. Dulu tuh kenapa rebutan ke Tangerang? Karena perkara narkobanya tinggi. Taruhannya 10-20 miliar. Perkara perdatanya itu kan banyak perumahan-perumahan. Yang sebenarnya itu tanah-tanah negara yang tadi katakan tadi, tanah minimal tanah kumham atau kehakiman zaman saya. Itu kan tanah negara. Tapi tiba-tiba jadi perumahan, tanah-tanah pribadi. Itu kan beberapa mulai putusan. Nah, jadi beberapa oknum penegak hukum memang berambisi ke Tangerang. Sebelum 98 kita muncul rombongan kami ini hakim koboi-koboi pengadilan, kupret-kupret ini muncul, itu menjadi arena bancakan. Rombongan saya muncul berantas narkotika, hantam perdata, jadi kebanggaan jadi hakim-hakim Tangerang. Muncullah setelah itu Hatta Ali, muncullah setelah itu Nugroho Setiaji. Cuma nasib saya keluar, pengganti saya Hatta Ali jadi ketua Mahkamah Agung, Nugroho jadi dirjen, kemudian yang sekarang humas, hakim agung juga. Tapi mereka kebanggaan kan. Nah sekarang apa yang dibanggakan? Wanita melakukan perbuatan terkutuk, tidak masuk. Coba, ternyata tunggu setoran, yang datang bukan setoran, KPK. Kang, adakah faktor pendukung yang ya memang jadi sangat potensial untuk menerima suap dari para penyuap ini? Kan sering saya katakan, oke lah sekarang katakan hakimnya mabok tuh, rakus tadi kan. Kalau semua apa tadi para pihak di perkara perdata, tadi kan penasihat hukumnya, ya kompak jangan dikasih, perkara pasti diputus. Masalahnya apa?
godaan tadi. Siapa sih manusia yang tidak tergoda? Ya kalau saya masih tergoda sama wanita kan. Lihat duitnya ratusan juta, ya. Siapa yang nggak mau ketika ada pengacara pihak datang, Pak Hakim, Bu Hakim, tolong menangkan saya. Bukan ingin bener kan, tapi ingin menang. Nah, hakimnya lihat kan, wih gaji gua 40 juta, masa lu segini? 100 dong. Nah, terbukti kemarin kan ratusan juta yang terima. Nah, selama sekarang, maka ada gerakan. Berkali-kali sering saya katakan ada gerakan sekarang. Semua pihak, terutama para advokat, para perkara punya perkara perdata, jangan mau menggoda. Biar aja diputus. Baik, gitu. kita angkat telepon dulu kan? Halo, selamat sore. Sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Selamat Ya. sore. Halo, Silakan. selamat sore, Mbak. Iya, Pak Hamid di Jakarta, silakan pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan, hanya sedikit mau... Halo? Iya, Halo. silakan. Ini hakim ketangkap lagi. Menurut pendapat kami yang orang awam ini bukan institusi, ini adalah individu. Mbak, Pak, siapa yang membawa materi ini? Siapa yang di samping ini? Dengan Pak Asep. Pak Asep, dengan segala hormat kepada Anda kredibilitasnya bagus. Tetapi tolong menyampaikan sesuatu, jangan menyebut individu, hatta ahli, apa-apa, janganlah. Jangan, ini bukan institusi, ini pribadi masing-masing. Begitu Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Hamid. Tanggapannya kan? Kan saya sebut justru kebanggaan Hatta Ali alumni Tangerang jadi ketua Mahkamah Agung kan. Semua kan membanggakan jadi ketua Mahkamah Agung itu karena alumni Tangerang, ya. Nugroho Setiaji, ya. Heri Swantoro, ya. Mereka lah Yang kebanggaan. berprestasi, ya. Saya tidak mendiskusikan, justru ada kebanggaan ketika nama Hatta Ali disebut tuh orang bangga jadi ketua Tangerang, ya. Nah, jadi berhasil kan rusaklah orang-orang yang pernah bertugas di Tangerang dengan baik, nama itu terhormat, ya, terpuji, kebanggaan bagi sekarang para hakim, ya. Sekarang dirusak oleh ini kan. Saya nama tidak nyebutin jelek loh. Hatta Ali sampai keluarin maklumat kan. Betul. Nugroho Setiaji, Heri Swantoro, Contoh-contoh yang dirjennya, itu baik. contoh mereka adalah, ya. Sebenarnya bayangin, dua aja yang paling gampang kasih contoh. Ketua Mahkamah Agung, bekas ketua Tangerang. Bangga dong, siapa penasihat hakim Tangerang? Hatta Ali Tangerang. Heri Swantoro, Dirjen Badan Peradilan, nyawanya para hakim itu, ya, di tangan para dirjen. Dia alumni Tangerang. Artinya apa? Dua orang ini adalah kebanggaan para hakim. Saya nggak bicara institusi. Baik. Ini bicara oknum-oknum hakim kan? Oke, kalau terakhir singkat saja, ketika melakukan suap untuk perkara perdata, seberapa signifikan hasilnya mempengaruhi putusan hakim? Ya, kan tadi orang kalau ingin menang, ya, sekali lagi, pasti ngasih uang kan? Ketika ngasih uang, masa nggak menang? Artinya dimenangkan. Ya mesti menangkan lah. Kalau nggak menang kan mesti ribut nanti. Teriak kan. Ketika misalkan saya bersengketa berdua, saya datang kepada hakim, segini loh, ya. Ketika segini, masa nggak dapat? Kalau nggak segini teriak dong. Baik, terima kasih Kang Asep. Sama-sama.